Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Ramadan, NIM 19233013. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini saya akan membahas pembahasan materi tentang pemeriksaan atas SPT tahunan PPh Badan. Sebelum saya akan menjelaskan pembahasan materinya atau menerangkan, di sini tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata perkuliahan pemeriksaan pajak dengan dosen pengampu Bapak Dovi Septiari SE MSc. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu tentang apa itu pengertian wajib pajak badan. Menurut Undang-Undang KUP, badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahanya. Bisa kita lihat dari contoh yaitu PT, CV, BUMN dan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang pengujian yang dilakukan pemeriksaan atas wajib pajak badan. Ada beberapa pengujian yang dilakukan dalam pemeriksaan wajib pajak badan. Yang pertama bisa kita lihat dari pengujian atas penghasilan. Yang kedua, pengujian atas biaya. Yang ketiga, pengujian kompensasi kerugian fiskal. Yang keempat, pengujian kebenaran penerapan tarif. Dan yang kelima yaitu pengujian atas kredit pajak. Yang pertama yaitu pengujian atas penghasilan. Adapun terdapat tujuan dari pengujian atas penghasilan. Yang pertama yaitu kelengkapan penghasilan yang dilaporkan. Yang kedua, kebenaran jenis atau sumber penghasilan yang dilaporkan. Selanjutnya, cara pemeriksaan memastikan kelengkapan penghasilan yang dilaporkan. Terdapat 9 cara pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan penghasilan. Yang pertama, memanfaatkan informasi internal maupun eksternal DJP atau Dirjen Jenderal Pajak. Yang kedua, analisis angka-angka. Yang ketiga, penelusuran angka-angka. Yang keempat, penelusuran bukti. Yang kelima, pengujian keterkaitan. Yang keenam, ekuilisasi dan rekonsiliasi. Yang ketujuh, permintaan keterangan atau bukti. Yang kedelapan, konfirmasi. Yang kesembilan, pengujian kebenaran dan perhitungan matematik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan itu tentang cara pemeriksaan untuk memastikan kebenaran jenis atau sumber penghasilan yang dilaporkan. Terdapat 3 cara untuk memastikan kebenaran jenis sumber penghasilan. Yang pertama, memanfaatkan informasi internal maupun eksternal Dirjen Jenderal Pajak. Yang kedua, pengujian kebenaran fisik. Yang ketiga, konfirmasi. Selanjutnya, cara pemeriksaan memastikan eksistensi dan kebenaran jumlah biaya yang dibebankan. Terdapat 7 cara untuk memastikan eksistensi dan kebenaran jumlah biaya yang dikeluarkan. Yang pertama, pengujian kebenaran perhitungan matematis. Yang kedua, penelusuran bukti. Yang ketiga, pengujian keabsahan dokumen. Yang keempat, konfirmasi. Yang kelima, ekualisasi atau rekonsiliasi. Yang keenam, pengujian keterkaitan. Dan yang ketujuh, pengujian terhadap rekening koran WP atau wajib pajak. Selanjutnya, cara pemeriksaan memastikan keterkaitan antara biaya dengan kegiatan usaha. Ada 2 cara untuk memastikan keterkaitan antara biaya dengan kegiatan usaha. Yang pertama, bisa dilakukan dengan wawancara. Yang kedua, bisa dilakukan melalui pengujian dokumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengujian kompensasi kerugian fiskal. Ada beberapa hal yang krusial yang diuji pemeriksaan. Yang pertama yaitu bisa dilihat dari dokumen penentu nilai kerugian fiskal.
apakah dokumen itu berdasarkan dari SPT atau WP atau surat keterangan pajak, keputusan keberatan atau putusan banding. Dan yang kedua yaitu jangka waktu kompensasi kerugian fiskal selama 5 tahun. Selanjutnya, pengujian kebenaran penerapan tarif. Dalam pengujian kebenaran penerapan tarif ini bisa dilakukan melalui pemeriksaan pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak telah menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya yaitu pengujian atas kredit pajak. Ada 2 cara untuk memastikan kebenaran kredit pajak. Yang pertama yaitu pemanfaatan data internal Dirjen Jenderal Pajak berupa bukti potongan dan SPT. Yang kedua, konfirmasi ke pihak pemotong atau pemungut pajak. Sekian penjelasan pembahasan dari saya. Kalau ada saya yang salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.